Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah pembahasan kitab Mujmal Usul. Kita masuk poin yang ke-7 dari bab yang ketiga. Kata penulis buku, la ya'lamul ghaiba illallah wahdah. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah saja. Wa i'tiqadu anna ahadan, dan meyakini bahwasanya ada seseorang ghairallah, selain Allah, ya'lamul ghaib, yang mengetahui yang gaib, kufrun, adalah kekafiran, kekufuran. Artinya kalau ada orang yang meyakini ya bahwa si fulan tahu yang gaib, maka keyakinan ini adalah keyakinan yang kufur. Ma'al iman, disertai dengan keimanan, bi anna Allah yutli'u ba'da rusulihi, bahwasanya Allah memberitahu kepada sebagian rasul-rasulnya, ala syai'im minal ghaib, dari sesuatu yang gaib. Artinya ya Allah memberitahu kepada rasul-rasulnya tentang perkara-perkara yang gaib. Bukan artinya para rasul itu tahu yang gaib. Kata beliau, tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali siapa? Allah. Dalilnya banyak dalam Al-Quran. Di antara surat An-Naml ayat 65. Allah Ta'ala berfirman, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan, tidak ada yang mengetahui tentang yang gaib, siapapun di langit maupun di bumi, kecuali Allah saja. Di sini Allah tegas mengatakan bahwa yang tahu yang gaib hanya Allah. Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Di sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia saja. Dan Dia Maha mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tidaklah daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Ya. Tidak pula biji-bijian yang tumbuh di kegelapan bumi, tanah. Tidak pula ada sesuatu yang basah, tidak pula yang kering. Kecuali semua sudah tercatat dalam kitab yang nyata. Itu dalam Lauhul Mahfuz. Lihat, akhwal Islam, saudaraku seiman. Ya, Allah mengatakan bahwa Allah lah pemilik kunci-kunci yang gaib. Demikian pula surat Ar-Rum di ayat yang terakhir. Allah berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham
Wa ma tadri nafsum madza taghsibu ghada. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang kapan hari kiamat itu. Demikian pula ilmu tentang kapan turunnya hujan. Manusia hanya bisa memperkirakan, Mbak, tapi tidak bisa memastikan. Dan hanya Allah pun yang mengetahui apa yang ada dalam rahim. Kalau di USG ketahuan, tapi baru ketahuan di atas 2 bulan, Mbak. Sebelum 2 bulan, tidak ada yang tahu. Apakah ini akan laki-laki atau perempuan? Karena janin itu ditentukan oleh Allah, perempuan atau laki-lakinya, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari itu pada umur 52 hari. Dalam riwayat Bukhari begitu. Berarti sebelum itu nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang Maha tahu. Ya, terkadang USG juga terkadang sering salah juga, Pak. Iya. Kita lanjutkan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Jiwa tidak tahu apa yang akan ia lakukan esok hari. Tapi Allah tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan jiwa pun tidak tahu dia akan meninggal di daerah mana. Antum tahu nggak bakal mati di mana, Pak? Nggak tahu. Mungkin saja kita akan meninggal di Amerika. Mungkin saja kita akan meninggal di Irian Jaya. Hanya Allah yang Maha tahu. Kata Rasulullah SAW, ya, Aisyah berkata, "Man haddatsa ka'annahu ya'lamu ma fi ghadin faqad kadzab." Siapa yang menyampaikan kepadamu bahwasanya dia mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, maka sungguh ia telah berdusta. Kemudian Aisyah membawakan ayat ini yang kita bacakan tadi dalam surat Ar-Rum tadi. Ya. Namun akhi, sesuatu yang sifatnya gaib itu relatif. Ya, sesuatu yang sifatnya gaib itu ada 2 macam kata para ulama. Sesuatu yang sifatnya gaib ada 2 macam. Macam yang pertama, gaib yang bersifat relatif, nisbi. Macam yang kedua, gaib yang bersifat mutlak. Yang bersifat apa? Mutlak. Apa itu gaib yang bersifat nisbi? Yaitu gaib binisbati lil jahil bih. Gaib bagi orang yang tidak tahu. Adapun yang tahu itu tidak gaib. Contoh misalnya, antum tidak tahu apa yang sedang terjadi di rumah si fulan yang ada di Bogor. Tapi si fulan yang ada di rumah itu tahu. Buat kita itu gaib buat kita, Pak. Buat kita apa? Gaib. Nah, ini namanya gaib yang sifatnya apa? Nisbi. Iya. Ada yang sifatnya mutlak. Maka gaib yang bersifat mutlak seperti apa yang terjadi di langit, di bumi, di dalam bumi, apa yang terjadi dalam magma, apa yang terjadi tentang pergeseran tanah dan yang lainnya. Maka ini hanya milik Allah. Apa yang terjadi dalam tubuh kita, apa yang akan terjadi esok hari, seminggu yang akan datang, setahun yang akan datang. Semua ini hanyalah milik Allah saja. Hanya Allah yang Maha tahu. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata dalam syarah akidah wasatiyah, al-muradu bil ghaibi ma kana ghaiban wal ghaibu amrun nisbi lakinnal ghaibal mutlaq ilmuhu khasun billah. Yang dimaksud dengan gaib adalah
sesuatu yang gaib. Namun yang gaib ini kata beliau relatif. Akan tetapi gaib yang mutlak itu khusus untuk Allah saja. Khusus untuk Allah saja. Lalu bagaimana Mas? Kalau ada dukun memberitahu sesuatu yang akan terjadi di masa depan, benar. Apakah berarti tak dukun tahu yang gaib? Jawab tidak. Kok tidak? Dukun bekerja sama dengan para setan, para jin. Dan para jin inilah yang mencuri berita dari mana? Langit. Ya. Disebutkan dalam hadis, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Muslim di hadis nomor 2229, kata Rasulullah SAW, walakin Rabbuna tabaraka wa ta'ala ismuh idza qada amran sabbaha hamatul arsh thumma sabbaha ahlus sama' alladhina yalunahum hatta yablugha at-tasbihu ahla hadhihi sama'id dunya thumma qala alladhina yaluna hamalatul arsh li hamalatil arsh madza qala rabbukum wa yukhbirunahum madza qala qala fayastakhbiru ba'du ahli samawati ba'dan hatta yablugha al-khabar hadhihi sama' ad-dunya fatakhtafu al-jinnu as-sam'a fayaqdhifuna ila awliyaihim wa yurmauna bihi fama ja'u bihi ala wajhi fa huwa haqq walakinnahum yakrifuna fihi wa yazidun. Kata Rasulullah SAW, adapun Tuhan kita, Rabb kita, apabila memutuskan suatu perkara, maka malaikat pemikul arasy pun bertasbih. Dan penduduk langit yang ada di bawahnya bertasbih. Dan di bawahnya lagi terus bertasbih sampai ke langit dunia. Lalu kemudian malaikat yang berada di bawah malaikat pemikul arasy bertanya, apa yang difirmankan oleh Tuhan kita, oleh Rabb kita? Lalu malaikat pemikul arasy pun memberitahu kepada mereka. Rupanya malaikat yang ada di bawah lagi minta tahu lagi, dikasih tahu lagi. Terus sampai kepada malaikat yang ada di langit dunia. Apa yang terjadi? Maka jin-jin itu mencuri berita dari langit. Ketika mereka berhasil mencurinya, maka itu yang disampaikan kepada dukun. Lalu dicampur dengan 100 kedustaan. Makanya terkadang dukun itu benar Pak. Tapi dustanya 100. Cuma yang diingat oleh manusia yang satunya. Ya. Jadi dukun tahu yang gaib? Tidak. Kalau misalnya sekali-kali dukun benar, kita katakan itu hasil curian teman-teman dia dari kalangan jin terhadap kabar yang ada di langit. Ini saudaraku sekalian. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah saudaraku seiman. Wa'tiqadu anna ahadan ghairallahi ya'lamul ghaiba kufrun. Dan meyakini bahwa ada seseorang tahu yang gaib selain Allah, maka ini kekafiran, kekufuran. Ingat akhi, sudah kita sebutkan tadi bahwa yang mengetahui yang gaib hanya siapa? Berarti ini sifat khusus untuk siapa? Allah saja. Maka kalau antum punya keyakinan misalnya, Rasulullah tahu yang gaib. Rasulullah tahu yang gaib. Buktinya Rasulullah memberitahu tentang perkara-perkara yang akan datang. Seperti tanda hari kiamat. Sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Maka kita katakan, akhi, Rasulullah tidak tahu yang gaib.
dan tidak boleh meyakini Rasulullah tahu yang gaib. Adapun Rasulullah memberitahu apa yang terjadi di masa depan, itu diberitahu oleh siapa? Allah. Banyak dalil, Pak, yang menunjukkan Rasulullah tidak tahu yang gaib. Allah berfirman misalnya dalam surat apa itu? Al-A'raf ayat 188 189. Allah berfirman ya dalam surat Al-A'raf ayat 188 ya. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Katakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Kalaulah aku mengetahui yang gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menimpaku keburukan. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Dia teruslah disuruh mengatakan oleh Allah, katakan hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali dengan kehendak Allah. Lalu apa? Kalau aku tahu yang gaib, aku pasti akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan ditimpa oleh keburukan. Berarti Rasulullah tidak tahu yang gaib. Di antara dalil yang menunjukkan Rasulullah tidak tahu yang gaib, Mas, kisah hilangnya kalung Aisyah. Saat itu dalam perjalanan Rasulullah dan ya pasukannya, para sahabat semuanya istirahatlah. Pokoknya Aisyah kehilangan kalungnya, Pak. Akhirnya malam itu Rasulullah dan para sahabat sibuk nyari kalung Aisyah. Sampai masuklah waktu sholat dalam keadaan tidak ada air. Lalu Allah pun turunkan ayat tayammum. Ternyata kalungnya Aisyah nyangkut di bagian bawah pelananya unta. Kalau Rasulullah tahu yang gaib, ngapain harus capek-capek nyari sana sini, Pak? Cukup Rasulullah mengatakan, noh di sono gitu kan. Rasulullah tidak tahu yang gaib, ya akhul Islam, saudaraku seiman. Iya. Maka meyakini Rasulullah tahu yang gaib, ini kekufuran. Namun anehnya, Pak, dalam qasidah burdah yang sangat terkenal itu yang suka dinyanyi-nyanyiin oleh banyak kaum muslimin, mereka menyebutkan di situ apa? Inna min judika dunya wa darratiha wa min ulumika ilmu lauhi wal qalami. Di antara kedermawananmu, hai Rasulullah, dunia dan seisinya. Dan di antara ilmu-Mu, hai Rasulullah, ilmu tentang lauhul mahfuz dan pena. Ngeri, Pak. Katanya Rasulullah tahu apa yang ada dalam lauhul mahfuz. Ini jelas kufur, saudaraku. Kenapa? Yang mengetahui yang ada di lauhul mahfuz hanya siapa? Allah. Itu perkara gaib yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah tidak tahu yang gaib, Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib. Tapi Rasulullah diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini wajib kita yakini. Ya. Demikian pula kalau ada orang yang meyakini dukun tahu yang gaib, maka kita katakan ini kufur, saudaraku. Ya. Kemudian kata beliau, ma'al iman bi anna Allah yutli'u ba'da rusulihi ala syai'in minal ghaib.
disertai dengan keimanan bahwa Allah memberitahu sebagian rasul-rasulnya tentang sesuatu dari perkara yang gaib. Seperti Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah mengenai apa yang akan terjadi di masa depan. Rasul mengabarkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, la taqumu sa'ah, tidak akan tegak hari kiamat. Sampai kapan? Sampai tersebarnya kebodohan. Hatta yaksural jahlu. Wa yurfa'al ilmu, diangkatnya ilmu. Wa yaksural zina, tersebarnya zina. Wa yushrabul khamr, diminumnya arak. Wa yusammunaha biwarismiha, mereka menamai arak itu dengan selain namanya. Terjadi nggak Pak? Terjadi. Demikian pula Rasulullah mengabarkan di antara tanda hari kiamat, kasratul harj, banyaknya pembunuhan. Terjadi. Di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah SAW, taqarubul aswaq. Apa itu? Pasar yang saling berdekatan. Terasa dekat pasar di zaman sekarang, Mas. Nggak usah pergi ke mall. Antum punya pasar di mana? Di HP. Bisa belanja di situ. Nggak usah capek-capek. Itu saja sudah tanda hari kiamat. Fusyuwut tijarah. Di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah, tersebarnya perdagangan. Sampai-sampai seorang istri membantu suaminya di pasar. Terjadi. Dan banyak lagi yang Rasulullah kabarkan dan terjadi. Bukan artinya Rasulullah tahu yang gaib. Akan tetapi Allah yang memberitahu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ya. Ini keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, kita masuk ke poin nomor 8. I'tiqadu sidqil munajjimina wal kuhani kufrun wa ityanuhum wa dhahabu ilaihim kabiratun. Meyakini bahwa munajjimin itu ahli bintang, bahwa mereka itu benar dan dukun juga benar, maka ini kekufuran. Dan mendatangi mereka, pergi kepada mereka, walaupun tidak membenarkan, termasuk dosa besar. Apa sih Pak yang dimaksud dengan munajjimin? Yang dimaksud dengan munajjimin yaitu ahli perbintangan. Oh berarti kita nggak boleh belajar ilmu perbintangan. Tak dulu. Ilmu perbintangan itu Pak, tergantung digunakan untuk apa. Ya. Kalau ilmu perbintangan itu digunakan untuk mengetahui hisab, seperti misalnya tanggalan, ya, dan yang lainnya. Atau misalnya untuk mengetahui arah kiblat. Demikian pula waktu-waktu sholat. Maka kata para ulama yang seperti ini boleh tidak? Boleh, tidak apa-apa. Berdasarkan dalil, Allah berfirman, wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang itu mereka bisa mendapatkan petunjuk. Petunjuk arah, petunjuk jalan, petunjuk waktu. Maka yang seperti ini nggak masalah. Mempelajari astronomi, perbintangan, memperhatikan planet-planet, boleh. Yang dilarang itu adalah yaitu ilmu ta'thir. Apa itu ilmu ta'thir? Yaitu menghubungkan
kejadian-kejadian yang ada di bumi dengan rasi tertentu dan bintang tertentu. Kalau di Indonesia banyak ya, rasi-rasi. Ada apa aja? Antum rasinya apa, Mas? Ada Gemini, ada Taurus, ada Leo, ada apa lagi? Hah? Aries. Iya. Untuk terkadang tuh di internet itu Pak, banyak tuh Pak meramal tentang seseorang berdasarkan rasi bintangnya. Kamu lahir kapan? April. Oh, bintangnya Taurus. Taurus tuh biasanya akan begini. Nanti bakalan calon dapat begini. Ini yang haram. Ini jelas syirik. Karena mereka meyakini bahwa bintang tertentu, rasi tertentu berpengaruh kepada apa? Kejadian yang ada di muka bumi. Ini tidak boleh, saudaraku sekalian. Siapa yang meyakini ini, ia jatuh kepada kufur besar, syirik besar. Bukan syirik kecil itu, Pak. Nah ini akal Islam yang dimaksud dengan munajim, ahli perbintangan di sini, bukan ya ahli perbintangan dalam rangka untuk mempelajari arah kiblat, demikian pula penanggalan, bukan itu. Tapi yang dimaksud yaitu tadi, ilmu perbintangan yang diharamkan dalam syariat yang disebut dengan ilmu ta'thir. Ilmu apa? Ta'thir, yaitu menghubungkan kejadian yang ada di bumi dengan gugusan bintang tertentu, dengan munculnya bintang tertentu. Maka ini yang diharamkan dalam syariat, karena pertama, dia sama saja mengatakan bahwa bintang-bintang itu bisa memberikan pengaruh terhadap apa yang ada di muka bumi. Padahal tidak sama sekali. Yang kedua, sama saja dia meyakini bintang itu tahu yang gaib, padahal yang mengetahui yang gaib hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam, saudaraku beriman. Kata beliau meyakini kebenaran para ahli bintang dan dukun ini kufur. Rasulullah SAW bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Rawahu Abu Dawud. Siapa yang mendatangi dukun dan ia membenarkan ucapan si dukun itu, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Muslim Rasulullah bersabda, "Man ata kahinan lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah." Siapa yang mendatangi dukun sebatas mendatanginya saja, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Cuma ngedatangin aja, Pak. Aduh Ustaz, gimana kalau saya punya saudara dukun? Saya mendatangi dia hanya sebatas untuk silaturahim aja. Gimana ini? Akhi, kalau antum datang untuk silaturahim dalam rangka mendakwahinya, wajib antum dakwahi dia. Wajib antum pahamkan bahwa perdukunan itu haram dalam Islam. Adapun antum sebatas datang tapi tidak mengingkarinya, dikhawatirkan antum masuk dalam hadis ini. Siapa yang mendatangi dukun, lalu siapa yang mendatangi dukun, sebatas mendatangi dukun saja, tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Bayangkan. Subhanallah. Kalau di Saudi, Pak, di Saudi itu ada lembaga khusus pencari dukun.
Dukun-dukun di Saudi itu ditangkepin, Pak. Kalau di Indonesia jadi apa? Penasihat spiritual. Bahkan dikasih nama-nama yang mentereng. Orang pinter. Pinternya di mana nggak tahu. Ya. Kenapa orang dukun disebut orang pinter? Karena yang mendatanginya blow on semua, Pak. Ya. Bodoh semua. Tidak boleh kita menamai para dukun dengan nama-nama yang bagus. Tidak boleh, haram. Karena itu sama saja apa? Menipu orang awam. Orang pintar itu kata Rasulullah siapa? Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Hakikat orang pintar itu orang yang menghisab dirinya sendiri dan beramal untuk kehidupan akhiratnya. Dalam satu ayat yang lain, al-kayyis ya, aqyasun nas aktsaruhum dzikran lil maut. Orang yang paling pintar itu orang yang paling banyak mengingat kematian. Gak mungkin orang yang mengingat kematian kemudian jadi dukun, Pak. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini ya Pak, haram kita meyakini bahwa dukun itu benar, tidak boleh. Walaupun Pak, pakaiannya pakaian kiai. Banyak juga itu dukun-dukun yang pakai baju apa? Kiai, pakai sorban, pakai gamis, berantem sama jin, wah, masukin jinnya ke botol, terus menggambar dalam keadaan tutup mata, digambar wajah jinnya, Pak. Subhanallah. Ada lagi kiai yang bisa mendemokan karomah, Pak. Padahal karomah tidak bisa didemokan, Pak. Makanya para ulama mengatakan bedanya sihir dengan karomah. Karomah itu datang sendiri, tanpa harus dicari, dan tidak bisa diulangi. Sedangkan sihir dicari dan bisa diulangi dan bisa didemokan. Makanya kalau ada kiai yang mendemokan karomahnya, gak mempan dibacok, makan paku, ini dukun. Dukun, Pak. Cuman banyak masyarakat awam, Pak, tertipu. Tertipunya kenapa? Kata mereka, kalau saya ilmunya ilmu putih. Kalau dukun ilmunya ilmu hitam. Ilmu putih kayak gimana, Mas? Saya dapat ilmu kanuragan ini dari ayat-ayat Al-Quran. Gimana caranya, Mas? Saya baca ayat kursi tiap malam Jumat 1000 kali. Iya. Saya pernah itu ketemu sama orang begitu. Dia bilang ke saya bisa mukul Anda dari jauh. Silakan pukul sekarang. Oh enggak, kamu harus marah dulu. Kalau kamu enggak marah saya enggak bisa pukul. Itu aja udah jelas tandanya dari apa? Setan tuh, Mas. Terus saya tanya, kamu punya ilmu seperti itu dari mana? Dia bilang, saya membaca ayat kursi setiap malam Jumat 1000 kali. Subhanallah. Ada tidak Rasulullah SAW membaca ayat kursi 1000 kali, Pak? Ada nggak para sahabat? Rasulullah SAW berperang itu sebulan sekali, Mas. Hampir setiap bulan terjadi peperangan. Gak ada Rasulullah mengajarkan, ayo baca ayat kursi 1000 kali biar bisa mukul dari jauh. Gak usah bawa tameng, gak usah bawa pedang. Musuh datang, mental semua. Apa ada? Justru di perang Uhud, Rasulullah SAW
giginya patah, ya, kepalanya bocor, pipinya tertancap, ya, helm perang itu. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Rasulullah tidak tahu yang gaib. Rasulullah SAW saja tidak mempan dibacok. Lah ini. Ada teman kita juga, Pak. Dia dulunya suka main kayak gituan, Pak. Alhamdulillah udah ngaji. Dia bilang, saya dulu Ustadz, gacoan saya itu alam taro. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Saya amalin terus. Itu saya pernah berantem sama Nyi Roro Kidul, kalah dia katanya. Udah, hebat amat. Kita katakan, akhi, ini semua permainan syaitan. Walaupun itu ayat Al-Quran, tapi kalau dibacanya tujuannya untuk mendapatkan hal-hal seperti itu, ini masuk dalam bid'ah. Dan bid'ah itu sangat disukai oleh setan, oleh iblis, saudaraku sekalian. Ada lagi saya punya teman belajar gitu juga, Pak, tapi pakai kacauan dia apa? Inna a'tayna. Jadi inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal, pas dipukul tar gitu. Mental orang itu katanya. La ilaha illallah. Ini semua permainan syaitan. Baik. Sudah masuk Isya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Sedikit kita lanjutkan, kemudian kita buka tanya jawab. Masih tentang masalah yaitu dukun. Para ulama akhul Islam menyebutkan bahwa dukun itu kafir. Dalilnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 102. Allah berfirman, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Tidaklah Sulaiman itu kafir, tapi setanlah yang kafir, mereka yang mengajarkan sihir. Sampai Allah berfirman, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Dan tidaklah keduanya mengajarkan sihir sampai keduanya berkata dulu, kami ini ujian buat kalian, maka jangan kamu kafir. Jangan kamu apa? Kafir. Dan tentunya, akhi, dukun yang sampai derajat kafir ini adalah yang sampai mempersekutukan Allah, jatuh kepada syirik besar, jatuh dalam kekafiran besar. Karena bahkan di antara dukun itu, Pak, supaya sampai kepada derajat sangat tinggi, mereka menjadikan mushaf Al-Quran itu sebagai alas ketika buang air. Sahih. Dan itu pengakuan seorang teman ikhwah yang dia dulu mengaku pernah jadi dukun. Dia cerita ke saya, saya dulu dukun Ustadz. Dan sampai kepada yang antum sebutkan,
itu menjadikan mushaf itu sebagai alas kaki ketika buang air, diinjek Pak. Katanya tujuannya supaya semakin tinggi ilmu kanuragannya. Menulis Al-Quran dengan darah haid. Ini jelas kafir, murtad dari agama Islam. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Dan dalam Islam, dukun itu hukumannya apa? Para ulama mengatakan hukuman bagi para dukun dalam Islam dipenggal. Jika dia tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini yang tentunya ya, yang melaksanakan hukum seperti ini bukan individu muslim, Pak. Tapi yang melakukan seperti ini adalah siapa? Para qadhi, pemerintah. Mereka lah yang berhak untuk melakukannya. Ya, bukan kita-kita. Karena kalau kita yang melakukannya ini mudaratnya malah lebih besar, Pak. Ya. Allahu a'lam, demikian kita buka tanya jawab. Tadi dijelaskan bahwa kita tidak boleh mendatangi dukun, meskipun saudara sendiri kecuali untuk didakwahi. Bagaimana jika kasusnya ketika Idul Fitri lalu kita keliling untuk silaturahim, mendatangi rumah-rumah tetangga, ya, dan saudara, apakah rumah dukun sebaiknya di skip aja? Iya, skip aja Pak. Jangan didatengin. Karena Nabi melarang kita untuk mendatangi apa? Dukun. Dan itu sebagai pelajaran buat dia. Ya. Dukun nggak ada kehormatannya Pak dalam Islam. Bagaimana menyikapi orang yang mengklaim bahwa dirinya bisa bertemu dengan Allah? Ini bertemunya saat mimpi apa gimana ini? Kemudian dia melihat Allah. Ketahuilah akhi, Nabi Musa saja saat bertemu dengan Allah di Bukit Tur, Nabi Musa minta supaya Allah memperlihatkan dirinya kepada Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Arini anzur ilaiki Allah. Tolonglah perlihatkan dirimu kepadaku. Apa kata Allah? Lan tarani. Kamu tidak akan bisa melihatku. Walakin unzur ilal jabal. Tapi lihatlah ke gunung itu, kata Allah. Ya. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu masih tetap dalam keadaan semula, kamu akan bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika Allah memperlihatkan dirinya ke gunung, ja'alahu dakka, Allah jadikan gunung itu hancur. Fakharra Musa su'iqa, melihat gunung hancur lebur begitu, Nabi Musa pingsan. Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, ketika engkau dimi'rajkan untuk bertemu dengan Allah di atas langit ketujuh, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Allah?" Apa kata Rasulullah? Nurun anna arah. Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihat Allah? Karena Allah menghijabi dirinya dengan cahaya. Kata Rasulullah SAW, hijabuhu nur. Hijab Allah itu apa? Cahaya. Makanya sudah lewat keyakinan Ahlus Sunnah, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah di dunia ini dengan mata kepalanya. Adapun kalau bermimpi dalam bertemu dengan Allah, itu bisa terjadi. Bermimpi bertemu dengan Allah itu bisa terjadi kepada sebagian orang yang soleh, Masya Allah. Ya, sebagian disebut oleh sebagian para ulama. Adapun melihat Allah dengan mata kepala di dunia tidak mungkin, Pak.
Nah, orang-orang sufi, mereka punya keyakinan bisa melihat Allah, Pak. Bagi mereka yang sudah sampai derajat apa? Tinggi. Itu yang disebut dengan oleh mereka dengan istilah kasyaf. Bisa melihat perkara yang gaib. Saya punya teman, dia alhamdulillah sudah ngaji, tapi dia 10 tahun di Tarikat Naqsyabandiyah, Pak. Dia cerita ke saya, jadi cara ibadah mereka itu di malam hari di tempat yang gelap. Diajarkan wirid-wirid oleh mursyidnya. Nah, ketika dia membaca wirid itu dengan cara membayangkan wajah si mursyid. Bukan mengingat Allah, tapi membayangkan wajah si mursyid. Nah, bagi mereka yang sudah derajat tinggi, nah teman saya ini udah sampai derajat tinggi, baru 5 menit udah tiba-tiba terang. Terbuka tirai yang gaib. Itu yang disebut dengan istilah mereka kasyaf. Kasyaf itu terbuka. Ya. Ini merupakan permainan syaitan ya akhi. Yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, tidak ada yang melakukan perbuatan seperti itu. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Bagaimana mengatasi hati yang suka tiba-tiba gelisah, tiba-tiba sedih? Kata Ibnu Taimiyah, hati yang tiba-tiba sedih, tiba-tiba gelisah, itu akibat dulunya kita pernah ada keinginan untuk berbuat maksiat. Sehingga Allah berikan kepada kita sanksi, itu dengan kesedihan, kegelisahan, untuk menggugurkan dosa kita. Karena bagi seorang mukmin, Pak, kesedihan, kegelisahan, kegundahan, kesakitan, kelelahan, itu semua bisa menggugurkan dosa. Kata Rasulullah SAW, ma asaba al-mu'min min nasabin, wala wasabin, wala maradin, wala hammin, wala ghammin, illa kaffarallahu bi khatayah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa mukmin, baik apa? Kesulitan, keletihan, kesakitan, kegundahan, kegelisahan, kecuali Allah gugurkan itu semua dengan itu semua dosa dia. Maka ya, tiba-tiba kok saya galau, tiba-tiba kok sedih, itu biasanya akibat dosa, Pak. Akibat kita pernah punya niat-niat untuk berbuat dosa. Gara-gara itu, akhul Islam, saudaraku seiman, ya. Nonton film yang ada adegan perdukunan dan sihirnya gimana ya Ustadz? Kayak Harry Potter, haram Mas. Tapi hati saya mengingkari Ustadz. Walaupun itu hati antum mengingkari, apa manfaatnya? Lama-lama antum tidak akan lagi mengingkari. Sebab kalau hati kita mengingkari, harusnya langsung dimatiin tuh. Karena kesel. Ya. Ataupun ditonton, terus tapi filmnya ramai gimana ya? Wah itu udah bahaya Mas. Ya. Kita jadi setan bisu. Rezeki adalah hal yang gaib. Namun banyak variabel-variabel yang menjadi sebab keberkahannya. Terus pertanyaannya apa? Apakah betul jika seorang istri ikut serta dalam mencari nafkah untuk keluarga maka keberkahan akan dicabut? Karena di zaman sekarang banyak ditemui kasus tersebut. Bagaimana kiat-kiat menjadi pria
yang qawam sesuai Quran dan Sunnah. Pertama Pak, kewajiban mencari nafkah itu adalah kewajiban siapa? Suami. Adapun wanita Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna. Hendaklah kalian wanita tinggal di mana? Rumah-rumah kalian. Wanita tidak ada kewajiban mencari nafkah. Dan tidak boleh suami memaksa istrinya untuk ikut mencari nafkah. Karena itu adalah kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Adapun kalau istri membantu mencari nafkah, tanpa dia harus keluar ke pasar bercampur baur, tanpa dia harus pergi ke kantor ikhtilat di sana, dia misalnya cari nafkah dengan jahit baju, lalu dijual, silahkan saja selama tidak melalaikan tugas dia sebagai seorang istri dan seorang ibu. Adapun kalau sudah sampai melalaikan, ini tidak benar. Ya. Boleh wanita bekerja kapan? Kalau sudah tidak ada yang menafkahi lagi. Kalau suaminya sudah meninggal atau dicerai sama suaminya, tidak ada lagi yang menafkahi, ya terpaksa. Itu namanya darurat. Ayat dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu tampakkan. Membedakan menampakkan nikmat Allah dengan pamer itu gimana ya Ustadz? Pamer artinya apa Pak? Hah? Pamer artinya apa? Pameran. Artinya menampakkan barang-barang supaya dilihat orang. Antum ketika menampakkan rezeki yang Allah berikan kepada antum, niatnya apa? Kalau niatnya untuk berbangga-bangga, ini haram. Tapi kalau niatnya sebagai untuk mempraktekkan firman Allah ini, adapun terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu ceritakan, kamu tampakkan. Kalau tujuannya untuk mempraktekkan ayat ini, boleh. Kalau antum yakin hati antum tidak akan terkena apa? Ujub. Tapi kalau antum tidak yakin, takut kena ujub, mendingan jangan. Sebutkan dalam hadis, kata Rasulullah SAW, menceritakan tentang seorang pemuda di zaman dahulu. Kata Rasulullah SAW, dahulu ada seorang pemuda, ya, masya berjalan, qad a'jabatu jummatuhu, dan dia merasa ujub dengan rambutnya yang indah, yang bagus. Iz khusifa bihil ard, tiba-tiba Allah tenggelamkan ia ke dalam bumi. Yatajaljal wa huwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah, dan ia terus diadab sampai hari kiamat hanya karena ujub dengan apa? Rambutnya. Gimana kalau antum bawa motor gede dan merasa sombong dengan motornya? Ini Pak, haram hukumnya. Ya, mendingan antum bawa motor Astrea, tapi hati antum tawadu, daripada bawa motor gede, hati antum sombong. Karena itu justru yang menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka. Makanya bedanya antara tadi menampakkan nikmat Allah dengan pamer yang tidak boleh, itu gimana? Niatnya. Niatnya apa dulu? Kalau niatnya sebatas untuk berbangga-bangga, nah ini yang diharamkan. Tapi kalau niatnya sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan. Ya. Jika saya ada memposting mobil bagus ke akun media sosial,
dengan menyandarkan bahwasannya ini nikmat hasil usaha dan doa saya. Dengan niat mengajak orang-orang untuk bertawakal dan bertakwa kepada Allah. Boleh nggak ya Ustadz? Boleh. Kalau memang tidak dalam rangka berbangga. Sebatas diambil pelajarannya saja. Alhamdulillah setelah usaha yang bertahun-tahun ngumpulin duit, akhirnya kebeli juga celana ini. Sambil di sampingnya mobil gitu ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Boleh saja, cuma masalahnya Pak, kita khawatir terkena ain. Kenapa? Ain. Karena tidak di Instagram, di media sosial itu nggak semua orang senang sama kita, Mas. Di sana ada orang yang senang sama kita, yang senang mendoakan, Masya Allah, barokah, barokah. Tapi yang hasud, ini yang bahaya. Mobil antum tiba-tiba mogok. Mobil antum tiba-tiba bannya pecah. Gara-gara apa? Ain. Makanya kata para ulama, menceritakan nikmat itu hendaknya kepada orang-orang yang mencintai saja. Jangan kepada setiap orang. Karena enggak setiap orang merasa senang dengan nikmat tersebut. Ya. Apakah jodoh sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, Ustadz? Namanya, karakternya, ya jelas. Sudah tertulis, Pak. Asalnya dari mana, namanya siapa, orang mana, semua sudah tertulis rapi. Tapi masalahnya, antum tahu nggak yang ada dalam Lauhul Mahfuz? Yang mengetahui yang di Lauhul Mahfuz hanya siapa? Allah. Ya. Lalu kalau seseorang bercerai dan dia menikahi yang bukan jodohnya gimana? Emang sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz bahwa dia itu bukan jodohnya. Bukan jodohnya. Semua sudah dituliskan oleh Allah. Sudah ditentukan. Jika kita melihat dan mengetahui seorang imam rawatib di masjid terdekat dari kita tidak berwudu dengan sempurna. Ada bagian dari anggota wudu tidak terbasuh. Sudah berusaha memberitahukan kepada imam tersebut tapi tidak diperbaiki wudunya. Apakah kita boleh keluar dari masjid tersebut dan mencari masjid yang lain? Iya. Karena tidak sah sholat di belakang imam seperti ini. Orang imamnya sendiri sholatnya nggak sah. Imam Abu Daud meriwayatkan, Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki sedang sholat. Terlihat di kakinya ada sebesar dirham belum terkena air. Maka Rasulullah menyuruh dia untuk mengulangi wudhu dan sholatnya. Berarti tidak sah itu sholatnya. Bagaimana kita akan bermakmum kepada imam yang sholatnya aja nggak sah? Maka tidak boleh kita sholat di belakang dia. Iya. Kalau kita tahu bahwa memang tidak terkena air. Ya, kelihatan banget nggak kena airnya. Baik, demikian semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.